Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Polisi menangkap pria yang menikam Ikadek Parwata hingga tewas di warung Jalan Nangka Utara, Denpasar. Sejumlah pura di desa Temesi, Gianyar dirusak oleh orang tak dikenal. Jangan lewatkan kelezatan mie udang kuah merah ala Singapura di Seminyak, Badung. Polisi akhirnya menangkap Bastomi Prasetyawan, pria yang menikam Ikadek Parwata hingga tewas oleh tim gabungan Polresta Denpasar, Polsek dan Ditreskrimum Polda Bali di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Polisi mengamankan sepeda motor, pisau, dan barang bukti lainnya. Pelaku diduga akan melarikan diri ke Tarakan, Kalimantan. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena melawan ketika akan ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, Bastomi positif menggunakan sabu-sabu dan ia juga selalu membawa senjata tajam kemana-mana. Kami dapat informasi bahwa pelaku posisinya ada di luar kota. Tim kami bergerak ke sana. Setelah bergerak, pelaku bergeser ke arah Surabaya. Selanjutnya juga setelah dilakukan penangkapan di Tanjung Perak Tanjung Perak, pelaku ini akan melarikan diri ke daerah Tarakan, Kalimantan. Jadi pelaku sebelum dia berangkat sudah kita amankan. Namun pada saat diamankan, informasi dari lapangan, ini pelaku juga melakukan perlawanan. Makanya tim tindak ataupun anggota yang melakukan penangkapan itu mengambil tindakan tegas terukur. Jadi rekan-rekan mesti tahu tindakan tegas terukur itu kenapa diambil, karena pelaku melakukan perlawanan. 13 kejadian waktu itu. Pelaku mengaku ia menikam Ikadek Parwata karena mengira korban adalah teman dari seseorang yang sebelumnya terlibat serempetan motor dengan dirinya. Sebelumnya, seorang pria tidak dikenal mengamuk dan menyerang sejumlah orang di sebuah warung di Jalan Nangka Utara, Kamis pekan lalu. Satu orang, Ikadek Parwata, mengalami luka tusuk dan meninggal dunia di rumah sakit. Kejadian ini terekam kamera pengawas dan beredar di media sosial. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Polsek Kuta menangkap seorang mahasiswa karena mencuri telepon seluler milik temannya sendiri. Pelaku membius korban dengan obat tidur saat menginap di indekos korban. Pelaku berusia 22 tahun ini akhirnya ditangkap unit reskrim Polsek Kuta di tempat persembunyiannya di salah satu indekos rekannya di kawasan Pemogan, Denpasar. Pelaku mengaku mencuri 2 telepon seluler milik korban yang dikenalnya melalui media sosial. Saat korban tidak sadarkan diri, pelaku membawa kabur 2 unit telepon seluler. Pelaku ini dan korban sempat ada hubungan, ya, dia kemudian memberikan obat tidur, akhirnya korban tertidur, nah lalu dia mengambil 2 handphone yang dimiliki oleh korban di hotel, ya. Setelah itu kita mendapatkan informasi tersebut, kami beserta anggotanya ya melakukan pengembangan dan akhirnya mendapatkan informasi bahwasanya pelaku berada di kos-kosannya, kos-kosan temannya, karena dia sempat lari ya dari kos-kosan temannya. Setelah itu kita berhasil mengamankan tanpa ada perlawanan. Untuk barang buktinya tadi ada 2 buah jenis handphone merek iPhone yang dimana kita akan menerapkan pasal 362 KUHP. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan mendalam petugas Polsek Kuta.
Pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Pelaku penipuan melalui media sosial semakin berani melancarkan aksinya. Mereka berani memanfaatkan nama institusi militer untuk menipu korban. Kodim 1616 Gianyar mengaku, sejak beberapa pekan terakhir mereka kerap didatangi warga yang melapor tertipu oleh oknum yang mengaku mengatasnamakan Kodim 1616 Gianyar. Bahkan sebagian korban ada yang berasal dari Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Pelaku menelpon korban dengan berlagak memesan konsumsi nasi atau kue untuk kegiatan di Kodim Gianyar. Pelaku menawarkan jasa membantu pesanan dengan harga murah jika korban tidak sanggup memenuhi permintaan pesanan. Namun dengan syarat pelaku meminta uang hingga jutaan rupiah. Karena menggunakan nama Kodim, pedagang pun percaya dan mereka akhirnya tertipu. Khususnya kami mengambil di Kodim Gianyar, cukup banyak kejadian, bahkan kemarin masih terjadi, karena modusnya adalah mereka pemesanan yang makanan, minuman mengatasnamakan Kodim Gianyar. Jadi ada kegiatan di Kodim Gianyar, sehingga mereka memesan makanan minuman. Mereka mengasihkan DP, Pak, kasih DP, sehingga teman-teman kita percaya bahwa itulah pemesanan dari Kodim. Sekarang sudah saat di warga Denpasar juga ada, dari warga Badung juga ada, jadi hampir semua sudah menyasar ke teman-teman kita dari luar Gianyar. Sampai dengan saat ini sudah hampir 11 korban yang melaporkan ke kami. Untuk mencegah bertambahnya korban, Kodim 1616 Gianyar membuka pos pengaduan di markas Kodim 1616 Gianyar serta membuka layanan melalui nomor telepon 0858 5555 1616. Kodim Gianyar juga sudah mengimbau masyarakat melalui media sosial agar berhati-hati. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.